Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke negeri Kampak. Masuk. Cakepnya mana? Jalan-jalan ke negeri Kampak. Cakep. Jangan lupa pulangnya beli stroberi. Biar pengajiannya nampak lebih kompak, mari kita salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muqtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al Imron, beliau Kiai Haji Muhammad Muharram Al-Hafidh. Yang dalam hormati senior dalam ada di sini ternyata Yai Anwar, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun sekaligus salah satu wakil ketua MUI. Nah ini dados nyambung dalam niku bendahara umum Majelis Ulama Indonesia Ponorogo, beliau wakil ketua MUI Kabupaten Madiun. Yang kami hormati guru-guru kami, Yai Haji Hambali, Imam Hambali, Bapak Ibu yang tidak bisa dalam sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon izin dalam mboten wantun teng inggil, keranten wonten kiai-kiai kula teng ngandhap nih. Wonten senior-senior dalam. Mboten napa Bu nggih? Tesih ketawis to? Tawis ganteng napa mboten Bu? Ganteng. Ganteng terus ya Pak Yai Anwar. Mungkin nek teng inggil kula mboten wantun, malah mboten saged matur mungkin. Alhamdulillah sepindah semoga kita tansah ngujuaken roh syukur kita dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas sedaya limpahan rahmat saha nikmat sehingga kula panjenengan sedaya taksih dipun paringi kesarasan, kesehatan, saha kesempatan dan kemauan untuk hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Tentu Bapak Ibu, ini semuanya tidak lepas dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Untuk itu, mari rasa syukur kita pada kesempatan yang berbahagia ini bersama-sama kita ungkapkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dawuhe Kanjeng Nabi Bu, alhamdulillahi ra'sus syukri ma sakarallahu abadan la yahmud. Alhamdulillah niku Pak Bu pokoknya syukur, kata Nabi. Belumlah sempurna syukur kita semuanya atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sebelum kita mengucapkan alhamdulillah. Itu kata Nabi. Padahal ketika kita mau bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, apapun itu nikmat yang sudah diberikan, janjinya Allah pripun ngoten nika Bu? La ing sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, pasti janjinya Allah pasti akan ditambah nikmatnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap disampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, Rasul yang selalu menjadi panutan umat, Rasul yang bahkan menjadi kiblat peradaban seluruh umat manusia di dunia ini. Dan beliau adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat kepada seluruh umat manusia. Loh, lah Mas Agus, lah Nabi yang lainnya bagaimana? Betul. Nabi yang lainnya bisa memberi syafaat tapi hanya terbatas pada umatnya masing-masing. Nabi Ibrahim bisa memberi syafaat kepada umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail begitu juga dan lain sebagainya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu memberi syafaat kepada seluruh umat manusia. Ya.
Nabi penuntun umat. Nah, kurang semangat. Bisa diiringi? Oke. Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim. Monggo semangat sholawatannya ibu-ibu. Asone monggo. Alal habibi khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Sing solawatane paling semangat kula paringi hadiah 100.000. Belakangipun Pak Ambali. Monggo mriki Bu. Nggih, lho. Niki berkahe solawat nek mboten solawatan ngoten niku nggih mboten mungkin kula paringi 700.000. Nggih napa nggih? Nggih. Namine sinten, Bu? Bu Endah. Bu Endang Kustini. Endang Kustini. Pripun raos solawatan nggih pikantuk hadiah 100.000 niki pripun? Ayem, Pak. Matur nuwun sanget. Kudu nangis ngoten. Wah, nggih pun Bu. Pun kondur monggo sami-sami. Tepuk tangan buat Bapak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi di depan sudah disebutkan sama MC. Jadi di bulan Muharram ini begitu banyak peristiwa-peristiwa yang besar. Bahkan nabi-nabi, sebagian besar nabi itu tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Kalau tidak salah tadi disebutkan kurang lebih ada sekitar 20 tadi MC. Tapi tadi ada yang kurang nih MC tadi, menyebutkan sekitar 20. Kranten wonten sing kurang napa Bu? Kelahirannya pengasuh pondok pesantren niku nggih bulan Muharram kan namanya Muharram nih. Kirang setunggal Pak. Yang disebutkan. Nah, dari sekian banyak itu Bapak Ibu, salah satunya tadi disebutkan bahwa diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Itu terjadi juga di bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Hijriah. Padahal penjen bayangaken Bapak Ibu, Nabi Adam itu karena satu kesalahan saja. Napa Bu kesalahannya Bu? Makan buah kulti. Akhirnya diturunkan di dunia dan bertahun-tahun beliau melakukan pertaubatan, istighfar. Tapi Allah belum memberikan ampunan hingga pada saat tanggal 10 Muharram inilah
Allah memberikan ampunan kepada pertaubatan Nabi Adam alaihi salam. Pripun tobatin Nabi Adam niku? Pripun? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kami telah jahat kepada diri kami sendiri ya Allah. Maka bila Engkau ya Allah tidak memberikan ampunan dan rahmat kepada kami ya Allah, maka kami sungguh akan termasuk golongan yang akan terus merugi. Hingga pada tanggal 10 Muharram ini Allah memberikan ampunan kepada Nabi Sinten Bu? Nabi Adam. Maka itulah yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa salah satu amalan yang paling diutamakan di bulan Muharram adalah melakukan pertaubatan atau membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Muhammad. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ya Allah ya Tuhan semesta alam, kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Yang hadir di sini semuanya kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Rabbi zidni ilman nafi'a. Dan ya Allah berilah kami rizki yang lapang, rizki yang banyak, rizki yang penuh berkah ya Allah. Dan berilah kami ampunan sebagai pertaubatan, taubat yang nasuh. Nah ini adalah satu rangkaian doa. Maka Bapak Ibu, dan ternyata salah satu kunci rahasia ketika saya kula panjenengan sedaya meniku berdoa, itu salah satu kuncinya adalah ketika kita sering memperbanyak istighfar. Bapak Ibu kinten-kinten dugi mriki wonten tujuane napa niki niate? Napa Bu? Santunan. Napa kok pengen santunan nyantuni anak yatim napa Bu? Gadah niat mboten, gadah harapan mboten dugi mriki niki? Gadah. Napa Bu? Napa? Menyantuni anak yatim supaya mendapat ridho Allah. Oke, saya yakin semuanya yang hadir di sini punya tujuan, punya harapan dan punya doa-doa ketika kita berkumpul bersama-sama dengan orang ya, anak-anak ya yatim. Mungkin salah satu pengen bahagia. Ada mungkin yang anak-anaknya mungkin pengen pinter-pinter. Ada yang pengen sejahtera, ada yang pengen karirnya naik dan lain sebagainya. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrikal hajatuka irhamil yatim. Jadi apabila panjenengan semuanya itu ingin dilembutkan hatinya, Bapak Ibu, kemudian juga ingin dikabulkan semua hajatnya, niatnya, harapan dan cita-citanya, kata Nabi, irhamil ya yatim. Jadi santunilah anak ya yatim. Manfaatnya paling tidak ada 3. Yang pertama, kita akan dilembutkan hati kita. Awake dhewe nek pengen atine lembut, atine penuh dengan cinta dan kasih, maka santunilah anak ya
Semakin sering kita menyantuni dan menyayangi anak yatim, semakin sering pula hati, jiwa dan pikiran kita juga dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mempunyai hajat apapun itu Bapak Ibu, maka santuni dan sayangi anak ya. Semakin sering kita semuanya menyantuni anak yatim, maka semakin besar potensi kita untuk dikabulkan doa, niat dan harapan kita. Makanya Bapak Ibu penyan pirsani, orang-orang kalau punya hajat yang besar, misalkan pengen nyaloni DPR, pengen nyaloni bupati, pengen nyaloni wakil bupati, atau jabatan-jabatan yang lain, atau kepentingan-kepentingan besar lainnya, rata-rata pasti menyantuni anak ya bersama-sama untuk minta didoakan. Ternyata rahasianya kuncinya di situ. Dan tidak itu cukup itu saja. Itu yang diberikan kontan oleh Allah selama di dunia. Ada lagi nanti bonusnya di akhirat. Apa tadi yang disampaikan oleh siapa tadi, ketua panitia kalau tidak salah, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Jadi saya nanti kata Nabi bersama dengan orang-orang yang menyantuni itu kahataini fil jannah, seperti dua jari ini di surga Nabi. Jadi jaminannya yang ketika kula panjenengan sedaya niku sregep seneng nyantuni anak yatim, jaminane itu surga. Surganya itu bukan surga kaleng-kaleng Bapak Ibu, tapi surganya surga level yang setingkat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen apa mboten Bu? Mila saking menika monggo, mumpung awake dhewe punya kesempatan, punya waktu, punya tenaga, gitu, punya napa niku umur yang masih panjang, monggo ini semuanya harus betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kranten napa Bapak Ibu, rahasia awake dhewe niki sesuk mati mboten wonten sing ngertos. Nggih napa nggih? Karena tidak ada satu orang pun yang tahu rahasia kematian. Kata Bu teng Ponorogo mriku Bu, enjinge tesih olahraga, tapi sorenya sudah innalillahi. Siangnya masih bekerja, malamnya sudah innalillahi. Lho niku contohnya kuwatan niku. Kenapa? Karena memang rahasia kematian itu tidak pernah ada yang tahu. Seorang peramal, ahli nujum, bahkan saintis pun sekalipun itu juga tidak akan mampu menembus rahasia kematian. Maka hal terbaik yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Keranten napa umure awake dhewe iki bendina ora kok tambah, nggih to? Tapi umure bendina sudo. Nggih napa nggih? Nggih umure awake dhewe niku pinten to dangune? Mboten dangu to, paling 60 80 itu sudah agak-agak bonus. Kata Allah, ya qaumi innama hadhil hayatid dunya mataun wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai manusia, wahai umatku, sungguh hidup di dunia itu hanya sebentar saja. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sebenarnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang akan kekal abadi. Maka wonten pujian-pujian nika urip kados namung mampir ngombe. Pripun nika? Umur menungso bendina suda, ayo para kanca padha ndang tobat. Umur menungso pira suwene diumpamakne mung mampir ngombe. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Monggo semangat sholawatannya. Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ojo nemen-nemen sirat iling marang patine. Moloe
Pun terakhir, mboten sadang-udang. Terakhir dalam pesen pada adik-adik yatim khususnya. Tidak usah berkecil hati, Bapak Ibu dan keluarganya. Selalu optimis, selalu semangat. Keranten Bapak Ibu, banyak sekali tokoh-tokoh yang terlahir dari anak yatim. Kanjeng Nabi niku nggih ya? Yatim. Imam Bukhari nggih ya? Yatim. Imam Bukhari sinten, Bu? Perawi ya? Imam Syafi'i niku nggih ya? Yatim. Nah, jadi ternyata kata kuncinya perjuangan beliau itu kata kuncinya ternyata hanya doa. Terus Bapak Ibu, ketika kita sudah tidak mampu memberikan support secara finansial, ketika tenaga kita sudah tidak mampu mendukung untuk pendidikan anak-anak kita, ada satu kata yang bisa menghancurkan semua benteng itu, ada satu hal yang bisa merobohkan semua sekat itu, yaitu kekuatan doa. Insya Allah dengan doa, apa yang menjadi harapan, cita-cita anak-anak kita, putra-putri kita, insya Allah akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir demikian saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.